Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dengan salawat ahadiyah yang saya diijazahkan oleh Abuya Dr. Ar-Razi. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala al-mahdi khalifataka ya Allah ahad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wan nahar. Iradatil Mukarram yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Anas bin Malik, yaitu Bapak Haji Tri Buntoro beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Santunan Kiai Haji Muhammad Nur. Yang saya hormati Bapak Camat Karangtengah Al-Ustadz Haji Muhammad Malkan Al-Makso. Ini Ustadz, ini teman dari masih belum nikah beliau ini, saya sudah kenal. Juga yang saya hormati tokoh masyarakat setempat, Bapak Haji Tasril Jamal. Dari saya belum punya pesantren, saya sudah kenal dengan beliau. Beliau juga aktif di masyarakat. Ketika itu beliau kebetulan sebagai Dewan DPRD Provinsi Banten ya, PKB. Kali ini juga hadir, alhamdulillah. Sudah lama tidak ketemu, qadarullah di tempat ini saya dipertemukan oleh beliau. Amin. Juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, RT RW setempat, pembawa acara, hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, generasi muda yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita pada siang hari ini, pagi hari ini dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya akan menyampaikan amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kutip dari kitab Nasaihul Ibad, mana kitab ini diberi komentar atau syarah seorang ulama besar yang bertaraf internasional dari Indonesia asli, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara, Banten. Di dalam kitab itu ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sayati zamanun ala ummati yuhibbuna homsan wa yansawna homsan. Nanti kata Nabi, ini Nabi memprediksi, bukan meramal ya, memprediksi. Kalau ramal kebanyakan bohongnya. Sayati, nanti akan datang zamanun, satu masa, ala ummati, yang akan menimpa umatku. Yuhibbuna homsan, di mana pada saat itu umatku sangat mencintai yang 5. Tapi di sisi lain kata Nabi, wayan sauna homsan, melupakan 5 yang lain. Nah ini, apakah ini sudah terjadi atau belum? Mari kita lihat. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawnal uqba. Ini prediksi Nabi yang pertama. Yuhibbuna dunya, mereka mencintai dunia, wa yansawnal uqba, dan mereka di sisi lain melupakan akhirat. Apa yang dimaksud dengan yuhibbuna dunya? Di sini dijelaskan payastagiluna biha. Mereka sibuk sekali, selalu sibuk dengan urusan dunia. Pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang malam, ya. Tapi wayan saunal uqba, mereka lupa dengan kehidupan akhir. Ayat rukunal amalal akhirah, yaitu mereka meninggalkan amalan-amalan akhirat. Itu yang dimaksud lupa. Karena saking sibuknya dengan aktivitas dunia sesuai dengan profesinya, yang sibuk dengan jabatan mengurus jabatannya, yang sibuk dengan ekonomi mengurus ekonominya, yang sibuk dengan organisasi mengurus organisasinya, yang sibuk dengan pekerjaannya di kantor sibuk dengan pekerjaannya. Tapi sayang, mereka melupakan amalan-amalan bekal akhirat, sampai lupa sholat, lupa puasa, lupa haji, dan sebagainya. Ini yang diramal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira udah terjadi belum, Pak? Udah terjadi belum, Bu? Padahal yang namanya dunia, situ sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kehidupan akhirat itu adalah lebih bagus buat kamu dan lebih kekal. Betul, betul. Jadi yang kehidupan yang terbaik ini adalah akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu adalah yang kita tuju. Betul. Dunia yang sedang kita laksanakan ini, sedang kita jalani, adalah suatu saat akan kita tinggal, baik dengan kematian ataupun dengan kiamat besar. Betul, Pak? Nah, makanya ada istilah ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu adalah ladangnya akhirat. Nah, kalau kita pengen nanti beruntung di akhirat, gunakanlah mestinya dunia ini sebagai ladang ibadah. Betul? Ini sekarang kita ini lagi investasi, mengeluarkan sebagian harta kita untuk doa apa? Berbuat amal soleh. Ini namanya kita sedang bercocok tanam, investasi akhirat. Nah, kalau orang yang tidak pernah investasi akhirat, tidak pernah berbuat amal soleh, dunianya ini nggak digunakan untuk investasi akhirat, dia mau panen apa nanti di akhirat? Betul apa betul? Nah, inilah saudara-saudara sekalian. Makanya kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang berpikir dunia untuk akhirat. Apapun profesinya, apapun bidangnya, dia gunakan bidangnya itu di dunia tapi untuk bekal akhir. Itulah orang yang cerdas, berpikir menembus sampai alam akhirat. Jadi sebetulnya kalau menurut pandangan kita, orang ateis yang tidak percaya ada kehidupan akhirat, ya dah,
Orang komunis yang tidak percaya adanya kehidupan akhirat, yang namanya itu surga neraka hanya dongeng, betul kan? Yang namanya itu alam kubur itu hanya cerita, kehidupan hanya di dunia, itu sebetulnya orang bodoh. Betapa tidak adilnya kehidupan dunia ini kalau hanya berhenti hanya di dunia, karena banyak sekali orang yang dizolim di dunia ini, betul nggak? Di mana mereka menuntut keadilan, dan keadilan itu hanya ada nanti di akhirat, keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itulah orang yang cerdas adalah orang yang berpikir dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk hanya dunia. Orang yang hanya berpikir dunia untuk dunia, kemudian dari pagi sampai siang pulang malam, kemudian sampai meninggal dunia dia tidak punya bekal akhirat. Inilah orang yang bodoh, tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya dunia dinamakan la'bun walahwun. Dunia ini adalah kehidupan hanya main dan tipu daya. Inilah Bapak sekalian, makanya kita bersyukur kita pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah, yaitu di masjid, di tempat yang paling mulia. Tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini kecuali masjid. Wa khairul biqa masajiduha. Tempat yang paling mulia adalah masjid. Wa syarul biqa aswaquha. Dan tempat yang paling buruk adalah pasar. Tapi biasanya ibu-ibu senang di pasar atau senang di masjid? Makanya kalau pergi ke pasar jangan lama-lama, Bu, kasihan itu kantong suami, betul nggak? Tapi kalau di masjid semakin lama semakin bagus, betul nggak? Semakin lama kita di masjid, insya Allah semakin dekat kepada Allah Subhanahu. Apalagi ini usia model begini nih. Ini kan usia rawan ini. Ngaku udah sama saya. Udah pala 6, betul nggak ya? Nabi kalau pernah ditanya berapa ya Rasul usia akhir zaman, usia umatku di akhir zaman rata-rata baina sitin wa sab'in, rata-rata antara 60-70. Siap-siap. Saya tanya kawan saya aja dah, Pak Haji Tasril umurnya berapa? 59, setahun lagi masuk usia rawan udah. Betul nggak ya? Makanya Nabi prihatin, Rasulullah prihatin kalau usia 40 belum tobat. Betul nggak? Usia udah 40 tahun masih belum mau ke masjid, masih belum mau sholat, masih belum mau datang ke majelis salim, belum mau dekat dengan ulama. Kapan itu mau tobatnya itu? Betul nggak ya? Kalau 40 masih belum bertobat, kemudian mati, apa yang mau dibawa coba itu? Betul. Nah, inilah banyak orang yang tertipu dengan dunia, Pak. Waktu kaya raya, wah luar biasa sibuk. Begitu bangkrut baru pengen pergi haji. Betul? Udah bangkrut baru pengen umroh. Udah begitu tertunda lagi umrohnya 2 tahun. Sudah bangkrut baru pengen sedekah. Sudah setruk baru pengen ke masjid. Lah kemarin waktu gagah kemana? Kemana baik? Lah inilah yang dinamakan yuhibuna dunya wa yansaunal uqba. Mereka terlalu sibuk dengan dunia, cinta dunia, tapi lupa dengan akhirat. Nah, mudah-mudahan kita nggak seperti ini. Ini orang semacam ini orang yang bodoh sebetulnya. Betul nggak? Karena bahwa rumah masa depan kita adalah negeri akhirat, negeri yang kekal. Dan di akhirat cuma ada 2 tempat, surga dan neraka. Mau pilih yang mana? Surga. Alhamdulillah sama sih sama saya. Tujuannya surga tapi jalannya jalan setan, kan susah itu. Betul nggak? Dan jalan di dunia ini cuma ada 2. Jalan malaikat, jalan kebaikan, dan jalan setan. Dan endingnya juga nanti di akhirat cuma 2.
yaitu adalah sorga dan neraka. Terserah kita mau pilih yang mana. Orang yang cerdas pasti pilih jalan malaikat, jalan kebenaran, jalan Allah, dan endingnya insya Allah nanti surganya Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Yang kedua, yuhibbuna daur wa yansawnal kubur. Mereka sangat mencintai daur. Daur itu apa? Almaskan, tempat tinggal. Tempat tinggal bisa rumah. Oh, rumahnya Pak, interiornya aja nih. Namanya orang lagi gila ya. Dia punya keramiknya aja dari Italia. Saya nggak tahu Italia di mana, cuman tahu di peta. Wah, masya Allah. Dia punya karpetnya saja. Dari mana tuh? Dari Turki, dari Iran. Wah, luar biasa. Wah, benar itu. Dia punya itu aja tuh lemari pajangannya di depan. Masya Allah. Apa aja ada di situ. Tapi Quran kagak ada. Itu pernak-pernik apa aja di sana. Sampai gambar macan lagi nongkrong ada di depan tuh. Iya kan? Sementara Al-Quran nggak ada. Lah bagaimana malaikat mau masuk ke rumah model begini, betul nggak? Tamannya saja, tamannya Pak, ratusan juta itu tamannya di depan, eksteriornya itu. Luar biasa. Mereka sangat mencintai dunia, mencintai tempat tinggal, ad-daur. Mereka bangun apartemen, beli apartemen yang mewah. Mumpung ada duit, ada proyek, kalau perlu beri berapa itu apartemen. Padahal yang ditempati cuma satu kamar. Betul nggak? Iya. Nggak puas juga mereka bikin villa. Masya Allah, luar biasa. Tapi sayang, kata Nabi, wayan saunal kubur, mereka lupa dengan kuburan. Harusnya bangunlah kuburan sebelum masuk kuburan, tuh baru mantep. Bangun kuburan sebelum masuk kuburan. Ini kalau diartikan apa adanya secara teks, secara nas, ya benar, bikin kuburan, apalagi umurnya udah 60 tahun, bikinlah kuburan 2 kali 1 meter, ya kayak Pak Harto dulu kan udah disiapkan gitu kan ya. Lagi iseng-iseng masuk kita di kuburan, kalau perlu tengah malam. Ya Pak Camat ya? Lah kan pengen bener katanya, biar ngerasain bagaimana tuh di alam kubur 2 kali 1 meter, kita tiduran jangan di kasur empuk terus yang ber-AC, sekali-kali di kuburan, bikin tuh kuburan. Kan tanahnya hektaran, betul nggak ya? Kita bikin tuh kuburan, kita tiduran atau malam-malam begini, jangan pakai lampu. Israel datang bener. Merenunglah kita di situ. Ya Allah, ini bagaimana kalau nanti saya mati bener, nggak punya amal soleh, siapa yang nemenin saya? Istri kita teriak tidak dengar, betul nggak ya? Anak tidak dengar dan sebagainya. Coba kalau kita seperti itu, rasanya insaf itu ya. Betul betul. Nah itu. Tapi yang dimaksud adalah menggali kuburan sebelum masuk kuburan itu adalah kita persiapkan. Betul ya? Persiapkan amal-amal perbuatan yang membuat kita terang di alam kubur. Itu. Nah, di sini dikatakan yaitu wayan saunal kubur ayatrukuna amalan al-amala. Mereka itu lupa dengan alam kuburnya, dengan kuburannya. Ayatrukul amala, mereka itu meninggalkan amal perbuatan litanwiriha, yang membuat amal perbuatan itu menerangi alam kubur. Emang kuburan gelap Pak? Saya juga belum ngelihat, saya belum ngalamin. Tapi pasti gelap lah, betul nggak? Kenapa pasti gelap? Karena PLN nggak nyala di dalam kuburan. Betul Pak? Sekali-kali dong ngaji, jangan ketawa melulu, betul nggak? Jadi habis mendengar ceramah malah lupa, ketawa mulu, betul nggak? Sekali-kali merenung kita, betul nggak? Masya Allah. Alam kubur itu gelap loh Pak.
PLN tidak masuk, betul nggak? Kipas angin tidak berfungsi, AC tidak berfungsi, betul. Kita siapa yang menerangi kita itu? Siapa yang akan memberikan penerangan bahwa kuburan yang sangat sempit, pengap dan gelap gulita itu, yaitu adalah al-amalus soleh, amal-amal soleh. Yang kedua, lakukan itu litaunisiha, yaitu perbuatan yang membuat kita nyaman di alam kubur, supaya itu kuburan nyaman. Karena bagi orang yang soleh itu nanti kuburan luasnya sampai 70 ziro yang dihiasi sangat indah, penuh dengan taman-taman serba hijau yang nyaman luar biasa. Nah, ini kalau bagi orang yang punya amal soleh. Gitu. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan mal mayitu, bahwa tidaklah mayit itu bikobrihi, di dalam kuburnya, illa kal gorihil mugawis, kecuali bagaikan orang yang tenggelam. Oh, padahal. Iya, padahal. Iya. Padahal. Jadi kata Rasulullah, tidaklah seorang mayit, seorang jenazah di dalam kuburnya kal gorihil mugawis, bagaikan orang yang tenggelam minta tolong. Mugawis. Kalau orang tenggelam minta tolong, tinggal lehernya doang. Iya, kalau ada yang dengar, betul nggak? Iya, kalau ada yang dengar, ada orang, dia bisa tertolong, selamat dari kematian. Tapi bagaimana di alam kubur kita minta tolong, siapa yang dengar? Istri kita yang dekat, dengar nggak? Dengar nggak, Pak? Tolong, digebukin sama malaikat mungkar nakir. Istri tidak dengar, anak tidak dengar, saudara tidak dengar, ustadz pun tidak dengar. Siapa yang akan nolong kita pada saat itu? Kecuali adalah amal soleh yang kita lakukan di waktu masih kita hidup. Makanya kenapa kita disuruh ziarah kubur? Menurut ahlu sunnah wal jamaah, ziarah kubur itu hukumnya sunnah mu'akadah bagi laki-laki. Bagi perempuan sekedar boleh. Tapi bagi laki-laki, bahwa ziarah kubur adalah sunnah mu'akadah. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, kata Nabi. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur. Kenapa dilarang? Karena pada saat itu mentalnya, keimanannya belum siap. Mereka bukannya berziarah malah menangis-nangis di alam kubur. Makanya Nabi larang. Tapi pada kurun demikian, setelah umat itu imannya kuat, kata Nabi, pazuruha, sekarang kalian boleh berziarah. Ziarilah kubur. Fa innaha tuzakirul akhirah, tuzakirul maut. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita akan kematian, bisa mengingatkan kita akan negeri akhirat. Makanya orang yang berziarah kubur benar-benar dengan tuntunan syariat, insya Allah dia akan dekat dengan kematian, dia ingat dengan alam kubur, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, ini menasihati kita. Ini bukan hadis. Kalau hadis itu kan yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu, itu namanya hadis. Kalau disandarkan kepada ucapan Nabi, namanya hadis qauli. Hadis berupa ucap, biasanya qala Rasulullah Sallallahu. Kalau hadis yang disandarkan kepada perbuatan Nabi, itu namanya hadis fi'li. Hadis perbuatan, Nabi tidak berkata, cuma Nabi berbuat. Itu namanya hadis fi'li. Nabi mencontohkan bagaimana cara sujud, bagaimana cara ruku dan sebagainya, betul nggak? Nah itu. Kalau hadis yang disandarkan kepada persetujuan Nabi, itu namanya hadis takrir. Tapi ini bukan, ini disandarkan ucapan ini bukan kepada Nabi, tapi kepada sahabat. Namanya asar. Apa namanya? Asar. Maka asar. Kalau disandarkan kepada Nabi, namanya khobar atau hadis.
Sedangkan kita kan sebagai ahlu sunnah wal jamaah bukan hanya berpegang kepada Quran dan hadis, tapi juga berpegang kepada sahabat, kepada qaulu sahabat. Nah, ini nasihat salah seorang sahabat terbesar yang sangat dicintai oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kuburannya berderek berdampingan dengan kuburannya Rasulullah sallallahu. Karena Abu Bakar Siddiq bukan hanya sahabat, tapi beliau sekaligus adalah mertuanya Rasulullah sallallahu. Makanya diizinkan oleh Aisyah dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu. Nah, kemudian yang sebelahnya lagi barulah Sayyidina Umar bin, yang lain tidak ada. Bahkan Aisyah sendiri dikuburkan di baki di luar, betul nggak? Oh, betapa istimewanya dua sahabat ini. Masya Allah. Ya dulu itu di situ kamarnya Rasulullah dan kamarnya Siti Aisyah. Karena Nabi begitu sunahnya. Di mana beliau meninggal di situ, dikuburkanlah di situ. Karena Rasulullah meninggalnya di hujrahnya, di tempat tidurnya, dikuburkanlah di situ. Paham ya? Abu Bakar As-Siddiq menasihati kepada kita 14 abad yang lalu. Sudah bilang beliau. Apa kata beliau? Man dakhalal ghabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sapinatin. Barang siapa yang masuk alam kubur, ini akan masuk alam kubur nggak, Bu? Insya semuanya pasti akan masuk alam kubur, tinggal nunggu giliran. Udah siap belum? Ah, belum. Tapi yang udah begini makanya siap udah ini. Siap ya Pak ya? Siap, harus siap. Betul nggak? Udah model-model kayak kita mah banyak aja baca istighfar ya Pak ya. Istighfar jangan lupa minimal 100, selawat minimal 100 setiap habis sholat. Ngapain lagi kita pensiun ya udah, betul nggak? Ngapain lagi sih? Udah perbanyak aja istighfar. Sedosa sebanyak apapun, sebesar gunung Uhud, kalau Allah sudah ampuni, kalau Allah sudah rela, no problem, betul nggak? Kenapa kita harus baca selawat? Karena kalau kita ngandalin sholat kita hanya ngandalin ibadah kita hanya ngandalin puasa kita, rasanya prihatin masuk surga kita. Betul nggak? Betul nggak? Kita nggak pernah tahu apakah ibadah kita sempurna atau tidak, ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita banyak baca selawat, cinta sama Nabi, kemudian Nabi beri syafaat kepada kita, apa Allah bisa menolak kalau Nabi yang minta, betul nggak? Ya Allah, ini jamaah Anas bin Malik cinta sekali sama saya, dia setiap hari baca salawat, tolong ya Rob masukkan ke dalam sorga. Kalau Nabi yang minta nggak akan ditolak. Kenapa Pak? Karena Nabi adalah Habibullah, karena Rasulullah itu adalah kekasihnya Allah yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu. Makanya saya setiap mau tidur selalu baca salawat tidak kurang dari 400 kali, kalau perlu lebih. Sambil duduk, sambil jalan, sambil berdiri, walaupun tidak punya wudhu, walaupun head, boleh nggak Bu? Boleh. Gampang nggak kira-kira? Boleh. Ini salawat maha dahsyat. Sekarang saya tanya, Allah puasa nggak? Tidak kan? Ada keterangan nggak kalau Allah itu puasa? Allah sholat enggak? Tidak. Allah haji enggak? Tapi di dalam Al-Quran Allah berselawat. Hebat Pak, hebat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Bayangkan, Allah saja berselawat kepada Nabi, para malaikat Allah berselawat kepada Nabi. Masa kita nggak mau berselawat? Apa yang kita mau andalkan nanti di akhirat? Betul nggak? Karena nanti yang paling menolong kita adalah satu, syafaat Rasulullah, yang kedua rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ngaji hikam, nanti yang masuk, yang menyebabkan kita masuk surga bukan amal ibadah kita, betul nggak? Tetapi rahmat Allah Subhanahu. Kalau Allah sudah merahmati, Allah sudah redho kepada kita, itu kekurangan amal ibadah kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk saja.
itu nggak dapat, siapa tahu dapat syafaat Nabi. Nabi yang memohonkan kepada Allah agar jamaah Anas bin Malik masukkan saja ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kalau sudah Nabi yang minta, ya sudah, mau apa lagi, betul nggak? Karena Nabi itu pangkatnya Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu. Lah bapak begitu cinta sama istrinya, apapun yang dipinta oleh istrinya berat menolak, betul nggak? Betul. Kalau yang minta janda sebelah, janda montok, belum tentu katanya. Berarti setia nih. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal ghabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sapinatin. Barang siapa yang masuk alam kubur tanpa bekal. Bekalnya apa kira-kira? Duit? Bukan. Emas. Ke kuburan bawa begitu emas, perak, permata, intan bawa gitu? Bukan. Jadi apa Pak yang dibawa? Yang dimaksud zad, bekal di sini, ay al amalis soleh, yaitu amal soleh, amal kebaikan kita di dunia. Perbanyak investasi akhirat, perbanyak kita tanam modal untuk kepentingan akhirat. Jangan hanya tanam modal untuk kepentingan dunia yang sesaat. Betul. Bukan kagak boleh, silakan investasi. Baik itu bidang pertanahan, bidang apa namanya tuh kalau pembangunan bisnis apa namanya? Properti dan sebagainya, silakan, tapi jangan lupa investasi akhirat. Wah, ini saya ngajarin cerdas nih, betul nggak? Karena semuanya orang sekarang lupa, Pak. Lupa, terlalu bodoh berpikirnya hanya cuma untuk dunia, untuk 7 turunan. Kok yakin 7 turunan? Jangan-jangan baru 1 turunan udah mati dia. Betul nggak? Mumpung lagi ada kesempatan, tumpuk itu harta benda, menghalalkan segala cara untuk 7 turunan. 2 turunan udah mati dia. Mau bilang apa coba kalau udah begitu? Mau jawab apa nanti di alam kubur? Betul. Ini saya ngomong begini mengingatkan diri saya sendiri juga, betul nggak ya? Pala 6 usia rawan, betul. Harus sudah kita banyak berpikir tentang akhir. Mulut kita harus basah dengan zikir, lidah kita harus basah dengan istighfar, betul nggak? Bukan ngomongin orang, bukan ngirim berita hoak, bukan gosip, ghibah. Nauzubillah summa nauzu. Karena lidah ini nanti akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faka'annama raqibal bahra bila sapinatin. Maka orang yang semacam gini masuk alam kubur tanpa bekal, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia digambarkan seperti orang nyebrang lautan tanpa kapal, tenggelam, mati konyol tanpa persiapan. Mati konyol nggak kira-kira? Nyebrang lautan nggak pakai kapal, mati konyol nggak kira-kira? Konyol, nggak terhormat. Jangankan lautan, kali angke saja kalau lagi banjir, jangan coba-coba terjun di situ, bisa hilang urusan, betul nggak? Betul. Nah, semuanya perlu persiapan dan perhitungan matang. Apalagi kita menuju negeri akhir, perjalanan yang amat panjang. Di alam kubur saja berapa kita harus nunggu kiamat? Wallahu alam bisawab. Karena alam kubur, alam barzah itu alam penantian. Pintu akhirat yang pertama namanya alam kubur. Di situ kita menanti kapan menuju padang mahsyar. Yang nunggu kiamat. Kiamatnya berapa lama? Yang jelas udah dekat. Dekatnya kapan? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Itu kata Ustadz akhir zaman di video, katanya udah dekat. Ya gitu ya? Ustadz apa tuh yang sering bicara akhir zaman? Ustadz Zulkifli apa namanya? Ya memang benar, udah dekat. Tapi dekatnya kapan? Jangan direkayasa. Kan beberapa kali kiamat diramalkan tanggal sekian, tapi gagal terus kan ya? Karena itu hak Allah. Jangan kita pernah memikirkan kapan kiamat datang. Tapi yang penting kita persiapkan diri kita. Bagaimana kita menjemput kiamat besar maupun kiamat kecil. Menjemput kiamat kecil yaitu adalah kematian. Menjemput kiamat besar itulah hancurnya dunia beserta isinya. Yang berapa sekarang? 3. Nanti yang ketiga ini yang akan menimpa umatnya Rasulullah SAW di akhir zaman, yuhibbunal mal, mereka sangat mencintai harta benda.
menumpuk-numpuk harta benda. Tadi yang saya katakan sampai 7 turunan. Hubud dunya yastagiluna, mereka sibuk ya jama'uhu, mengumpulkan harta benda. Dikumpulkan, Pak. Begitu banyak dengan menghalalkan segala cara. Sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul. Kamu itu dihancurkan karena berlomba-lomba menumpuk harta hatta zurtumul maqabir, sampai kau berziarah ke alam kubur, maksudnya sampai mati. Jadi kalau belum mati, belum selesai, terus. Begitu mati, masuk alam kubur, baru sadar dia. Itulah dunia kalau diturutin tiada cukupnya. Makanya ibu syukuri saja apa yang ada. Jangan suka ngelihat harta orang lain. Emang kurang kerjaan pagi-pagi udah ngitung harta orang lain, betul nggak? Nggak akan bahagia, Bu, kalau hidup modal begitu, betul nggak? Syukuri rezeki yang ada, yang penting halal. Memang itu adanya, kemampuan suami kita, kita syukuri, insya Allah berkah, betul nggak? Tapi kalau pagi-pagi udah cerita susah, ngomong sama tetangga, ya Allah, suami saya padahal kerja udah sekian tahun, kok gajinya masih segini-gini juga ya. Ono tetangga sebelah kok udah punya ini macam-macam. Ya Allah, padahal saya rajin ngaji, saya rajin ibadah. Kenapa susah jalan terus? Pagi-pagi sudah gerutu. Itu tidak boleh itu. Itu sama saja menggugat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Jadi kalau kita punya persoalan hidup, kesulitan hidup, termasuk masalah ekonomi, maka selesaikanlah 1 sabar, 2 sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau punya persoalan hidup, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, 1 sabar, jangan putus asa. Karena orang putus asa, mati bunuh diri, keluar dari Islam, murtad, kafir matinya. Betul nggak? Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua, minta tolonglah kalau ada masalah dengan sholat. Kok dengan sholat? Ya. Begitu kita punya persoalan ekonomi, mulailah rajin sholat duha. Bukan kita sholat minta kaya, bukan. Sholat mah sholat saja kepada Allah dan ikhlas. Tapi di situ setelah kita sholat duha, minta kepada Allah Subhanahu, curhat kepada Allah. Apa kesulitan kita? Kan ada di doa duha, betul nggak? Ya Allah, andaikan rezekiku ada di langit, turunin. Kalau rezeki itu ada di laut, keluarin. Kalau rezeki ada di bumi, ada. Kalau jauh, deketin. Kalau haram, halalin. Kalau banyak, kalau dikit, banyakin. Betul nggak? Itu kan doa duha, betul nggak? Pagi-pagi daripada kita menggerutu, ngomong nggak karuan, ibu-ibu, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sholat duha, curhatlah kepada Allah Subhanahu. Doain suami kita supaya digampangkan rezekinya. Baru itu istri yang soleh. Amin ya robbal. Begitu nggak Bu kira-kira? Begitu ya Bu ya? Ya, ini ibu-ibu yang nggak bisa nyari duit, sudah rajin saja sholat duha. Rajin baca surat waqi. Doain suami, jangan suami disumpahin. Doain, insya Allah digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu. Kalau kita merasa banyak musibah, ambil air wudhu, sholat. Apa sholatnya? Sholat lidab bala, sholat penolak bala. Kalau kita merasa berat, banyak punya dosa, ambil air wudhu, sholat. Sholatnya nama sholat taubat. Jangan ke dukun, jangan miara tuyul. Solusinya ibadah kepada Allah, takarub kepada Allah. Kalau kita merasa menentukan pilihan susah, ini ya, abik itu masalah jodoh, masalah menentukan proyek, apa sajalah, ya dunia maupun urusan akhirat, sholat 2 rakaat, namanya sholat istikharah. Insya Allah kalau dengan cara ini. Jadi karena Nabi nanti suatu saat umatku sangat mencintai dunia, yuhibunal mal wa yansawnal hisab, tapi mereka lupa akan perhitungan akhirat. Buat nanti di akhirat ada hisab, ada timbangan akhirat. Disitulah keadilan yang sebesungguhnya. Tapi mereka lupa karena mereka saking cintanya sama dunia, ditumpuk sampai 7 turunan. Mereka lupa bahwa yang halal juga akan dihisab, betul nggak? Yang haram akan diiqab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi orang sekarang sudah tidak peduli. Jangankan yang halal, yang haram aja susah. Wah, ini pikiran setan ini. Betul nggak ya? Pikiran setan udah kalau begini mah. Tidak peduli saya, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ingat, manabata min haram pannaru aulabi. Bapak mencari rezeki dari yang tidak halal, rezeki yang haram, kemudian dibelanjakan makanan minuman, dimakan oleh istrinya, dimakan oleh anaknya, tumbuh kembang dibesarkan dari harta yang haram, sama saja menjerumuskan anak istrinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Serem ya? Nauzubillah min. Gimana tuh di sidang akhiratnya kalau begitu? Gimana tuh? Dia ngasih barang yang haram, betul nggak ya? Nauzubillah min. Jadi lebih baik ya kita ini syukuri apa yang ada. Kalau kita makan harta yang halal, insya Allah tenang, berkah, dan insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhibunal iyal wa yansaunal hur. Yang keempat, mereka sangat cinta dengan keluarga tapi melupakan sang bidadari. Pengen bidadari? Pengen bidadari? Oh, yang namanya bidadari, Pak. Ilernya aja nih, ilernya katanya nih. Kok katanya orang saya belum masuk surga. Ilernya aja, iler Haji Tasril buat ngopi, lebih mantap daripada kopi ginseng, Pak. Ilernya. Coba iler istri kita, bangun tidur, ilernya kita ambil, seduh sama kopi. Muntah bisa. Mabok bisa, betul gak ya? Itu keringatnya bidadari, keringatnya lebih harum daripada minyak kasturi yang dijual di komplek Pondok Bahar. Coba bayangkan itu. Apa bapak nggak tergiur ngelihat perempuan model begini? Pengen nggak kira-kira? Pengen nggak? Tuh, sampai yang udah tua masih pengen. Rugi kita di dunia punya bini jelek, demek, lewer lagi, betul nggak ya? Di akhirat kagak dapat bidadari. Rugi apa rugi kira-kira? Itulah bidadari, Pak. Dan bidadari ini konon katanya selalu perawan, indrayan, ibarat mobil baru. Wah, enak sekali dipakainya. Teng teng teng, wais. Jadi perempuan-perempuan di surga itu tidak ada rasa janda, semua rasa perawan. Nanti jadi perawan lagi semua nih, nenek-nenek juga. Iya. Dan tidak pernah head, apalagi mencret, nggak ada. Jadi jangan pernah berhayal bawa softtek, nggak usah. Kan di sana tidak pernah head, selalu suci, siap pakai siang dan malam. Dan bapak dikasih kekuatan lebih hebat daripada jamu dan telur bebek 2. Bapak-bapak nanti dikasih kekuatan bisa menggauli 40 bidadari. Wah. Ayo, mau nggak masuk surga? Mau nggak? Woi, kaum laki-laki mau nggak masuk surga? Masya Allah, itu romannya kok. Gara-gara janda sebelah sampai lupa sama bidadari. Gara-gara cinta sama istrinya di dunia sampai lupa sama bidadari. Betul nggak? Jangan boleh cinta sama istri. Saking cintanya sama istri, apa saja dibeli. Masya Allah. Kata istrinya, bang ke mall bang. Iya, diantar ke mall, pakai mobil mewah, sampai lupa sembahyang lagi. Allahu Akbar. Jangan bapak-bapak sekalian. Jangan, karena nanti kita akan mendapat. Boleh kita cinta dengan wanita-wanita dunia, tapi jangan lupa nanti kita akan mendapat wanita-wanita akhirat yang sangat mulia, yang sangat jelita, itu sang bidadari. Nah, ini berbicara sang bidadari, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi, Bu. Ini buat ibu-ibu nih. Bidadari itu ada 2. 1, bidadari yang sudah diciptakan di surga tanpa proses, tanpa ayah dan ibu, tanpa kelahiran, tanpa kehamilan. Kun payakun, jadi udah bidadari. Diciptakan oleh Allah buat bapak-bapak. Bapak-bapak yang mana nih? Yang mana nih? Semuanya. Nah. Jadi itu ada bidadari yang memang sudah diciptakan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Cantiknya luar biasa yang tadi saya gambarkan. Tidak pernah head, tidak pernah mencret, ya, selalu perawan, tidak, pokoknya luar biasa, ya kan ya, selalu bau harum. Kalau dia meludah ke laut, itu air laut jadi tawar semuanya itu, masya Allah, luar biasa itu. Tapi ada bidadari dari dunia. Nah ini siapa itu? Jangan-jangan istri bapak itu. Ada bidadari dari penduduk dunia, wanita-wanita soleha yang mengalahkan kecantikan bidadari yang sudah ada di dunia, di sorga itu. Ibu-ibu lagi bengong, siapa ini? Inti nanti wanita-wanita soleha, istri-istri yang soleha di dunia, termasuk istri-istri bapak ini. Kok istri-istri bapak berarti istrinya banyak dong? Istri-istri bapak-bapak, didiklah itu istri kita menjadi istri yang soleha, sujud kepada Allah, taat kepada suaminya, maka nanti dia akan menjadi sang bidadari, menjadi dayang-dayang surga di surga, melebihi kecantikannya daripada bidadari yang sudah ada di surga. Subhanallah. Dan bapak nanti dapat bidadari minimal 2, bahkan ada yang mengatakan sampai 40. Ibu jangan cemburu, kan ibu nanti jadi koordinator, ibu yang ngatur, ibu kan senior. Oh gua dulu, lu belakangan, begitu dong bilang bu, ya. Iya tadi kan ceritanya tuh serem, kuburan, sekarang ceritanya enak-enak nih. Dengar ya, masya Allah, luar biasa. Makanya kata Nabi, ya nanti mereka itu lupa dengan keluarga, saking cintanya sama anak, saking cintanya sama istri, tapi lupa dengan hukum Allah, betul nggak? Nggak boleh begitu. Ya, tetap kita jangan melupakan nanti tentang apa nikmat-nikmat sorga yang ada di akhirat, diantaranya adalah sang bidadari. Paham ya? Ini cuma gara-gara ngejar-ngejar janda sampai lupa. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Iya, sampai lupa sama mertua, lupa sama bini, lupa sama anak, betul nggak? Lupa sama Allah. Nah, bodoh itu. Ya padahal nanti nggak ada apa-apanya tuh janda yang kejar-kejar dibandingkan sang bidadari yang ada di sorga. Yang terakhir, yang kelima, wa yuhibuna nafsa wa yansaunallah. Nanti juga di akhir zaman umatku, dia terlalu cinta dengan dirinya karena kegantengannya, kegagahannya, kecantikannya, kemolekannya, dia sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Mau dicontohnya? Gara-gara make up. Wow, make upnya mahal di salon. 500.000. Jadi nganten. Betul nggak? Kondangan sampai kagak sembahyang maghrib. Ada nggak yang begitu? Saking sayang sama make up, saking sayang itu dandanan, dia rela mengorbankan sholat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya orang terlalu cinta sama dirinya, tapi lupa kepada Allah. Ada ya? Orang sini ada nggak bu? Ada apa enggak? Katanya ada. Masya Allah. Kadang-kadang tukang riasnya kuplek lagi. Ngerti kuplek? Iya, jangan sembayang ya, gue capek dandanin lu mulu. Kalau dia bilang begitu, kalau kamu tidak mau ganti saya, make up saya lagi, saya mau sholat, saya kagak bayar. Kalau benar begitu, makanya kalau mau ini perjanjian, betul nggak? Itu ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Wah, kau pengen badannya kuat, atletis, betul nggak ya? Ya saya nggak atletis nggak apa-apa, badan saya gemuk, tandanya subur makan berkat, betul nggak ya? Ustadz kan krempeng kagak pantas. Saking pengen atletik kayak Pak Haji Tasril, wah, Allah, fitness dari jam 4 udah berangkat ke fitness, maghrib jalan terus, isya jalan terus, kapan sembayangnya itu? Kok Ustadz sujon saja? Bagaimana nggak sujon? Omen pakai celana pendek, nggak bawa sarung, betul nggak? Ada nggak yang begitu? Di mana itu ya? Di Arab kali itu. Masya Allah. Iya, ini sudah diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dinamakan orang-orang semacam ini tertipu dengan kebahagiaan dunia yang hanya segelintir.
dibandingkan kenikmatan yang nanti ada di sorga. Nauzubillah min. Ke mall sih, ke mall sampai lupa sembahyang. Kebangetan itu, betul nggak? Makanya kalau pergi ke mall, bukan mall. Sekarang mallnya di rumah sih online ya. Iya, bawa dong mukena, betul nggak ya? Bawa peralatan sholat, cari tempat ibadah. Kita jangan diperbudak oleh mobil, punya mobil mewah, gunakan mobil mewah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Jangan punya kendaraan bagus, parkirnya hanya di mall, parkirnya ada di tempat-tempat hiburan. Sekali-kali tuh mobil parkir di depan masjid, cakep nggak? Tuh mobil ini kenapa pada parkir depan masjid? Numpang apa emang datang ke masjid? Oh, kena proyek jalan. Iya. Punya handphone, tundukkan handphone untuk ibadah kepada Allah. Jam 3 sudah bunyi. Alarm bunyi, bangunin kita untuk tahajud. Bagus nggak? Handphone kok dibuat gosip, buat selingkuh. Betul nggak? Ini yang diem pengalaman kali ini. Iya. Gunakan handphone untuk silaturahim, jangan buat gosip, jangan nyebar hoak. Betul nggak ya? Gunakan handphone untuk ibadah, baca Quran. Di situ banyak dakwah-dakwah, betul nggak ya? Ini dakwah saya aja banyak benar di sini. Nah itu kalau disimpan sampai saya mati masih ada aja berdakwah terus kan ya? Bagaimana kalau orang yang menyimpan video di YouTube, membuka aurat, menyebarkan gosip, fitnah sampai masuk alam kubur, ini belum dihapus, terus mengalir itu dosa ke alam kubur. Nauzubillah min. Hati-hati tuh. Betul nggak? Jangan gara-gara handphone yang segenggam ini masuk neraka. Nauzubillah min. Jangan gara-gara mobil kita lalai kepada Allah. Tundukkan kendaraan, tundukkan harta benda kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Wah, ini baru orang cerdas. Kayak di Turki situ lah. Di Turki itu katanya kan, kalau waktu subuh itu mobil-mobil mewah berjejer di depan masjid, parkir, ngapain? Sholat subuh berjamaah. Kalau di Indonesia, kalau subuh banyak nggak mobil mewah parkir depan masjid? Boro-boro yang ada juga hilang. Nah, mulain dari sekarang, betul nggak? Begitu subuh, motor banyak, mobil banyak. Di mana? Parkir di depan rumah Allah, masjid. Karena masjidlah tempat yang paling mulia. Barang siapa yang memuliakan masjid, berarti dia memuliakan rumah Allah. Betul? Barang siapa yang memakmurkan masjid, berarti dia memakmurkan rumah Allah. Barang siapa yang berlama-lama di masjid, berarti dia berlama-lama di rumah Allah. Dan insya Allah wafatnya husnul khotimah. Kita dengar kemarin bahwa wali kota Bandung meninggal dunia di masjid mau khotbah, betul nggak? Kan bagus pejabat begitu daripada mati di tempat perzinahan, betul nggak? Daripada mati waktu korupsi, betul nggak? Tapi matinya di masjid, alhamdulillah. Kenapa? Mungkin beliau ini rajin ke masjid, jadi Allah wafatkan di masjid dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu. Karena manusia nanti endingnya wafatnya nanti akan diwafatkan bagaimana apa yang biasa dia lakukan. Betul nggak? Kalau ibu gosip setiap hari, matinya lagi gosip. Nauzubillah min. Tapi kalau ibu rajin ke majelis taklim, matinya di majelis taklim. Enak digotong rame-rame. Mau? Jangan sekarang repot. Nanti saja, betul nggak ya? Insya Allah. Yang terakhir, penutup lah. Ada 3 golongan, tapi saya bahas satu aja sebagai penutup. 3 golongan nanti di akhirat yang dinaungi oleh Allah, dibela oleh Allah. Tidak ada pembelaan, yang bisa membela cuma Allah, betul? Yauma la zilla illa zilluh, yang tidak ada pembelaan kecuali pembelaan Allah dari kiamat, yaitu ada 3 golongan. Nah ini saya bahas yang terakhir saja. Wa mut'imul ja'i, orang yang suka memberi makan orang yang lapar, ajian. Ini kan yang dikumpulin rata-rata orang lapar, Pak ya. Artinya orang kekurangan, betul nggak? Kan sedekah sama orang kaya mah nggak sah. Kalau mau orang kaya jangan sodako, jangan zakat, tapi hadiah. Misalnya contohnya, ya Pak Camat ngasih hadiah sama saya, boleh nggak?
Boleh. Murid ngasih hadiah, jamaah murid saya ngasih hadiah sama saya, walaupun saya mampu, boleh enggak? Dianjurkan sama Nabi. Iya. Tahadu tahabu, saling memberi hadiah lah, maka kamu akan saling mencintai, betul nggak? Jangan saling mencaci maki, tapi saling memberi hadiah, maka kamu akan saling mencintai, kata Nabi. Pak Haji Tasril, karena dia mampu ngasih hadiah sama saya, boleh nggak? Walaupun saya mampu beli itu, tapi karena dia rasa cinta sama saya, dia dibeliin sarung BHS mau buat lebaran, boleh nggak? Terlalu boleh. Ya masa saya ceramah pakai pakai cap gajah derum, ya BHS lah gitu. Nah, betul nggak? Dipakai buat ceramah, dipakai buat ngaji, mantap nggak kira-kira? Pak Haji Tasril ngajar pengajian tidak bisa, udah saya beliin kitab saja, udah saya beliin sarung saja, saya beliin jas saja, pakai buat taklim, pahalanya dapat nggak kalau saya taklim? Wah, rasanya lebaran besok datang ini BHS ini. Jangan wali kota mulu sama gubernur beliin saya BHS sekali-kali, pengusaha, betul nggak ya? Waduh, itu namanya pengusaha yang nggak lupa sama akhirat. Betul. Amin ya robbal. Untuk menjelaskan ini sebagai penutup begini. Nabi pernah bercerita, ini tapi ceritanya zaman Bani Israel ya, bukan sekarang. Ada seorang wanita pelacur. Tobat Pak, tobatan nasuha lah, benar-benar tobat. Inilah yang dinamakan magfirah, itu hak Allah ya, betul nggak? Itu hak Allah. Allah lebih tahu. Kita kan ngelihat casingnya aja kadang-kadang. Ini orang yang benar-benar tobat luar biasa. Perempuan penzina, Fajiroh, bertobat luar biasa. Di saat dia tengah-tengah bertobat, di tengah jalan ngelihat anjing loh, bukan kucing, anjing. Mogolazo, anjing Pak. Anjing lagi tersungkur mau mati, nggak kuat bawa pala, udah aus luar biasa. Karena dia tobat, dia punya pri kebinatangan. Ya, kan kata Nabi, irhamu man fid dunya, yarhamukum man fis sama. Hormatilah orang yang ada di dunia. Siapa yang ada di dunia, maka nanti penghuni langit akan menyayangimu, merahmatimu. Itu para malaikat. Dia dengan susah payah, ya itu sepatunya terompanya dia terep pakai tali, dia cari. Dulu kan kalau di sana kan air susah ya, nggak kayak di sini ya, air banyak susah. Dia cari dengan sumur yang dalam, dia kerek, dia ambil itu air, diminumkan itu anjing segar kembali. Ternyata orang ini ditakdirkan oleh Allah atas rahmatnya, rahmat loh ya, atas rahmat dan ampunan Allah masuk surga. Ini meromannya anjing lewat aja mati. Kejem bener. Zaman saya mah dulu anjing lewat, se-RT keluar semua. Wah, dikeroyok tuh anjing, mati. Siapa yang ngajarin itu? Ada maling motor, dikeroyok, mati. Pembunuh semua itu. Kok begitu Pak? Ya, tapi kan dia maling Pak. Ya maling urusan dia, tangkap, serahkan pengadilan, betul nggak? Jangan kita jadi pembunuh, betul nggak ya? Proses gitu loh. Karena nggak boleh kita mencabut nyawa orang, itu berarti melangkahi Allah, betul nggak ya? Jadi semuanya ada aturannya loh Pak. Paham ya? Kalau sekarang kita menolong anjing saja yang najis mughaladzah, Allah redho, diampuni masuk surga. Bagaimana kalau nolong anak yatim, betul nggak? Udah nggak bisa diomongin deh itu mah. Bagaimana kalau nolongin janda-janda tua, bukan janda muda? Bagaimana kalau menolong orang-orang yang kelaparan? Wah, udah jangan dibilang dah itu mah. Makanya kata Nabi, ana wa kafil yatim kahtain. Aku nanti dengan orang yang mengkapil, yang mengkaper biaya hidupnya orang anak-anak yatim, yang benar-benar yatim ya, di sorga seperti ini, dekat dengan Nabi. Subhanallah. Makanya Nabi pernah bilang, ittaqun nar walau bisikit tamratin.
takutlah dengan azab neraka walaupun bersedekah hanya satu korma, satu biji korma, karena orang itu sangat lapar luar biasa. Korma udah mau masuk ke mulut, Pak korma, Pak korma. Ya udah, kita mah masih bisa kuat nahan lapar, betul nggak? Kita kasih tuh korma. Pak roti, sepotong roti udah mau masuk ke mulut. Ada yang nadang, roti Pak, lapar Pak, dari pagi belum makan. Kita kasih dengan tulus dan ikhlas. Ini menyelamatkan kita nanti di api neraka. Insya. Ini luar biasa. Saya salut ya. Mudah-mudahan ini yang ikut menyantuni anak yatim di sini, kaum duafa siapa saja ya, tidak hanya yatim. Mudah-mudahan akan dilimpahkan pahalanya insyaallah subhanahu wa taala. Diberkahi lagi, ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga mudah-mudahan masjid ini senantiasa dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaahnya diberikan semangat, motivasi untuk beribadah di masjid ini. Karena masjid ini adalah nanti yang menghantarkan kita sebagai kendaraan kita di saat meniti jembatan Shiratal Mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam sebuah keterangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, cukup ya Bu ya? Ya, ntar kalau pengen kangen ketemu saya, masukin aja anaknya ke pesantren Darul Amanah dekat pinggir kali sini Bu ya. Insyaallah anak-anak jadi anak yang soleh dan soleha. Jangan masukin yang di pesantren yang itu tuh. Itu bukan pesantren itu. Itu sekolah cuman tinggal di namanya boarding school. Ya, yang memperkosa santri-santrinya. Itu bukan pesantren, itu boarding school, gila itu. Masa pesantren muridnya perempuan semua, ustadznya cuma satu, laki-laki lagi. Bukan ustazah. Itu memang sudah skenario. Mungkin udah punya niat yang buruk. Itu bukan pesantren. Itu bukan pesantren, itu adalah sekolah cuman boarding school. Itu pun katanya tidak ada ijazahnya. SD, SMP tapi nggak ada ijazahnya, berarti nggak resmi. Nah itu musibah kemasukan setan. Iya. Muridnya perempuan semua, tapi gurunya cuman atu. Laki-laki. Siapa yang kontrol itu? Nauzubillah min. Kalau santren saya itu gurunya ada 20 lebih. Ya. Gurunya ada 20 lebih. Asramanya terpisah laki-laki dan perempuan. Dan ada bagian keamanan, bagian ketat sekali. Ya, jajan saja keluar harus izin. Ya, ini saja. Mudah-mudahan kita panjang umur, ketemu kembali. Ya, enggak ketemu di dunia, ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bisa menuntun kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masjid ini senantiasa makmur berkah insyaallah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa mizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li ibadi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bit tauhid wa sabitna bil ma'rifah wa sabitna bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah min umuri dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana inda khuruji ruhina bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan na'udzubika minal jubni wal buhli wal kasal wa na'udzubika min ghalabati din wa qahri rijal.
Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma arzuqnal jannata wa ma qaraba ilaiha warhamna fi mautina wa fi mautil muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim ya Allah.